siang, ini sudah pukul 11, sebetulnya jam rawan ya, pasti sudah lapar dan mungkin ada ngantuk-ngantuk sedikit, mau ngomong kedokteran pula ya, jadi udah pusing duluan kan. Nah, jadi mungkin perkenalkan dulu, tadi sudah disebut beberapa kali, nama saya Rini Nindela. Saya staf RSMH FK Unsri di bagian neurologi. Neurologi ini kalau bingung mungkin ketemu dokter ada SPS, nah itu spesialis saraf. Nah sekarang dari peraturan kolegium diganti menjadi spesialis neurologi. Jadi sebetulnya sama saja, jadi menangani penyakit saraf ya. Sebelumnya saya berterima kasih sekali untuk Bapak Ibu mungkin atasan ya di BPK untuk kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini, mungkin sharing saja sebetulnya kepada rekan-rekan pegawai BPK Sumsel ya mengenai topik ini yang memang request katanya cegah pecah pembuluh darah otak. Nah, ini agak serem ya. Tadi saya tanya sempat kepada Bu Bisma, jadi memang ada kejadiannya katanya pegawai di sini pagi-pagi mau berangkat kerja, tahu-tahu udah tidak sadar ya, kemudian dibawa ke rumah sakit. Qadarullah tidak selamat ya, tapi makanya kita di sini untuk kalau bisa mungkin yang gimana sih begitu. Jadi kita punya bayangan dan kalau bisa ya tentu saja bisa berusaha mencegah ya. Oke. Karena kita bicara tentang pembuluh darah otak, kita lihat dulu nih, saya nggak akan jelasin anatomi yang aneh-aneh ya. Jadi kepala kita ini mendapat suplai sekitar 14-15% dari seluruh darah setiap kali jantung kita mompa. Jadi kan jantung itu memompa darah duk duk duk, nah gitu. Setiap kali dia mompa itu sekitar biasanya kalau dewasa 5 liter per menit ya. Ya itu 14-15%-nya itu ke otak larinya. Nanti sisanya ke seluruh tubuh yang lain ya. Nah, pembuluh darah di otak ini ada bagian luarnya, Bapak dan Ibu. Ini kan kepala kita nih. Kepala kita ini ada kulit ya, ada rambut, ada kulit. Nah, nanti di bawahnya ada tengkorak. Nah, di dalamnya ada otak ya. Nah, nanti ada pembuluh darah yang di luar dari tengkoraknya, ada yang di dalam tengkorak tapi di luar otak, ada yang nyusup dari dalam, dari bawah masuk ke salah-salah otak. Makanya itu ada internal, ada eksternal ya. Ini gambaran sekilas ya. Nah, jadi kalau kita bilang pecah ya, pecah yang tadi salah satu ya, bisa eksternal, bisa internal. Kenapa bisa pecah? Nah, ini bisa karena trauma. Trauma di sini bukan trauma ini ya, trauma fisik maksudnya ya. Jadi bisa karena benturan ya. Jadi dari luar begitu. Kemudian ada yang non trauma. Jadi kenapa non trauma disebut? Karena dia pecah sendiri. Pecah sendiri dari dalam ya. Oke, kita bisa lihat satu-satu. Kita akan bahas yang pertama mungkin yang trauma, silakan. Nah, ini. Kalau trauma ya berarti karena cedera kepala ya. Cedera kepala, kami istilahnya traumatic brain injury ya. Penyebab paling sering adalah kecelakaan lalu lintas. Paling banyak adalah kendaraan roda 2. Yang terbanyak juga adalah laki-laki. Ya, jadi ini secara statistik seperti itu, dan banyaknya juga adalah usia produktif ya, muda. Mungkin karena karakternya ya lebih cenderung suka ngebut ya, begitu. Jadi ini, nah kemudian yang kedua olahraga fisik ya. Kalau di luar negeri itu yang paling sering adalah rugby ya, yang kepalanya terbentur itu. Nah, kalau kita sebetulnya ya yang standar-standar saja seperti sepak bola atau yang lain itu juga bisa ya, atau mungkin ada yang suka boxing di sini ya, jadi itu bisa terpukul. Kemudian ya kekerasan di sini ya bisa kekerasan memang maksudnya kejahatan maksud saya di sini ya, kekerasan. Kemudian bisa karena jatuh sebetulnya. Nah ini apalagi yang tua ya, ini masa saya kasih contoh, ini orang tua. Sering seperti itu, jadi orang tua itu karena dia memang sudah tua, jadi mudah rusak gitu pembuluh darahnya, jatuh sedikit saja sudah mengalami pecah pembuluh darah. Yang berikutnya, nah ini adalah yang paling sering. Nah ini udah mulai istilah kedokterannya pusing. Jadi intinya tadi kalau karena trauma atau benturan dari luar itu yang terganggu adalah pembuluh darah yang di luar biasanya di tepi otak ya. Jadi makanya dia gambarannya seperti ini. Yang putih-putih ini darahnya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini contoh gambaran CT scan-nya. Jadi yang putih-putih ini darah. Nah, ini bayangkan, ini ada darah, ini ada tulang, ini ada darah, ini ada otaknya. Jadi dia menjepit, mendorong si bagian otaknya, darah tadi gitu ya. Ini yang paling sering pada kejadian yang trauma. Nah, oke, berikutnya boleh ini ilustrasi. Nah, yang kedua adalah yang non trauma.
Kalau yang non trauma nih berarti dia pecah sendiri. Nah, kami bilangnya spontan, atau kita mungkin lebih sering kenal dengan istilah stroke ya. Stroke itu ada dua macam Bapak dan Ibu. Ada yang tipe sumbatan. Secara statistik sumbatan ini lebih sering terjadi. Di luar negeri bisa sampai perbandingannya 80-20. Jadi lebih banyak sumbatan daripada yang perdarahan, yang pecah pembuluh darah tadi. Tapi kalau di Indonesia tidak sejauh itu. Jadi bisa 70-30 atau 60-40 cuman. Jadi cukup banyak ya insiden pecah pembuluh darah yang stroke ini di Indonesia, di Asia. Begitu. Nah, ini gambarannya ya. Ini otopsinya nih seperti ini. Ini otak, ini darahnya. Nah, banyak ya. Bayangkan ada darah sebanyak itu di dalam otak. Nah, ini scan-nya. Nanti kelihatan seperti ini. Nah, darahnya bisa ngumpul di dalam jaringan otaknya itu atau di dalam saluran airnya. Nah, di dalam otaknya itu tuh ada saluran air. Ya, ada saluran air. Bayangkan kalau ada darahnya di sana bisa buntu saluran airnya. Gitu kan? Dan itu akan menyebabkan bengkak otak juga. Gitu. Jadi masing-masingnya berbahaya ya gitu ya. Ada satu lagi nih tipe. Ini tipe yang bahasanya suka nyelip-nyelip ya. Ini bisa karena trauma, bisa juga karena non trauma atau stroke ya. Jadi dia masuk ke sela-sela seperti ini. Nah, ini kecil-kecil berbahaya ya, cabai rawit. Nyeri kepala hebat, pasiennya biasanya sakit sekali ya, sakit kepala paling hebat yang dirasakan seumur hidup mendadak ya. Nah, kemudian biasanya lama-lama jadi turun kesadaran dan lain-lainnya. Ini tipe. Nah, ini bisa disebabkan karena stroke, bisa juga karena trauma ya dari luar. Nah, ini secara data ya, tadi sudah dipaparkan bahwa salah satu layanan RSMA ini memang ke arah vaskular atau pembuluh darah, jantung, stroke ya, itu temanan ya. Jantung sama stroke itu temanan. Secara data, stroke itu adalah pembunuh nomor 1 di Indonesia. Di 2018 itu 10,9 per mil, jadi per 1000 orang ya, seperti itu. Jadi angkanya tinggi sekali kalau stroke. Pembunuh nomor 1 itu bukan jantung ya, stroke. Kalau sekarang juara 1 nih ya, ranking 1 ya. Nah, jadi bayangkan betapa bahayanya seperti itu ya. Memang dia berteman, jantung dengan stroke ini CS ya, sama-sama fatal, sama-sama sering menimbulkan kematian yang mendadak. Sekarang siapa saja sih yang berisiko kena stroke? Ya, ini kita mulai bicara topik yang mungkin dekat ke kehidupan kita. Yang pertama, ada faktor-faktor yang tidak bisa kita apa-apain. Ya, ada faktor yang bisa kita usahakan untuk cegah. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi, yang tidak bisa dicegah, usia ya. Pasti kita tambah tua, begitu kan? Usia tua tentu lebih berisiko untuk kena stroke. Kenapa? Karena pembuluh darahnya sudah aus. Nah, ya, kalau kayak kita tuh engsel, udah keret-keret, begitu ya. Kalau pembuluh darah sama, jadi dia sudah menebal, sudah kaku, ya. Pembuluh darah tuh harusnya fleksibel. Kalau aliran lagi deras, dia longgar. Aliran lagi dikit, dia nyempit. Nah, kalau udah tua, dah, gitu aja dah. Jadi dia nggak bisa berkompensasi lebar kecil nggak bisa lagi ya, itu pembuluh darah orang tua. Sekarang pertanyaannya, usia muda bisa tidak kena stroke? Seperti itu kan. Sebetulnya sekarang usia orang kena hipertensi itu jujur saja sudah bergeser ke arah muda ya. Nah, seiring dengan faktor-faktor tadi, usia orang kena stroke juga sudah merambah ke usia-usia yang lebih muda. Jadi kita sudah sering mau menemui yang 40, baru 50 itu sudah kena gejala stroke ya. Jadi ini tentu semakin tua semakin berisiko, tapi bukan berarti yang muda tidak bisa kena, seperti itu ya. Oke, yang kedua adalah jenis kelamin. Pria secara statistik lebih sering kena stroke dibandingkan wanita. Kenapa? Karena pria ini lebih dekat kepada faktor risiko stroke yang sebelahnya. Maaf, banyak yang merokok ya. Kemudian mungkin kalau perempuan kadang-kadang mau pelihara badan ya, jadi menjaga makan. Kalau yang laki-laki ya basing ya, makan padang, santan tiap hari seperti itu ya. Nah, kalau yang perempuan mungkin dia diet, begitu kan, menjaga makannya seperti itu. Kemudian wanita ada faktor hormonal yang menjadi pelindung. Ya, jadi estrogen itu progesteron, hormon wanita itu melindungi wanita dari beberapa penyakit memang. Tapi ketika mereka sudah menopause, statistiknya akan sama. Karena faktor proteksinya sudah hilang. Jadi itu berkah dari Allah ya untuk yang hormon-hormon ini. Dia melindungi dari beberapa penyakit memang.
Itu tapi begitu kita menopause sudah risikonya akan menjadi sama dengan laki-laki biasanya. Oke, untuk ras, sebenarnya ras ini kalau di Indonesia cenderung sama saja ya. Yang lebih beda tuh adalah yang kulit hitam. Untuk risiko stroke lebih tinggi. Riwayat keluarga, nah ini penting ya. Jadi apakah kalau bapak saya kena stroke, saya pasti kena stroke juga? Tidak sebetulnya. Tapi kita punya risiko yang lebih besar untuk kena stroke. Jadi kita harus berusaha lebih keras untuk mencegah. Begitu ya. Apalagi kalau stroke-nya terjadi di usia yang lebih muda. Kalau stroke-nya terjadi di usia yang lebih muda, anaknya itu mungkin potensinya cukup besar untuk kena stroke juga. Begitu ya. Oke, itu yang nggak bisa diapa-apain ya, karena nggak bisa memilih orang tua, jelas begitu kan. Usia, jenis kelamin tidak bisa dipilih. Nah, yang bisa kita usahakan adalah yang di sebelah sini ya. Nah, hipertensi. Nah, hipertensi ini Bapak dan Ibu bisa menyebabkan kedua-dua jenis stroke ya. Dia bisa menyebabkan sumbatan, bisa juga menyebabkan pecah pembuluh darah. Ya, jadi pada saat hipertensi, Anda bayangkan pipa ya, dengan tekanan yang tinggi terus-menerus, rusak dindingnya, ya kan? Nah, jadi seperti itulah pembuluh darah kita. Kalau kena tensi, tekanan darah yang tinggi terus begitu, dia akan rusak, gitu ya. Jadi dia bisa tersumbat atau bisa jadi pecah, begitu. Untuk hipertensi ya. Kemudian untuk dislipidemi, dislipidemi ini istilah medis untuk kita bilangnya kolesterol, nah gitu ya, lemak jahat, nah gitu ya. Dengan diabetes mellitus, obesitas itu teman, 3 serangkai ya. Dia membuat pembuluh darah kita menyempit, ya, itu menyempit. Jadi ini lebih cenderung kepada stroke sumbatan memang ya. Jadi Anda bayangkan tadi pipa, ada banyak karat-karat di dalamnya, tentunya alirannya tidak akan lancar sampai ke ujung, gitu ya. Oke, untuk merokok. Nah, merokok ini juga sama ya, dia merusak pembuluh darah. Nah, untuk penyakit jantung tadi ya, karena jantung sama otak ini temenan, yang menyuplai darah ke otak adalah jantung. Nah, sekaligus juga dia bisa menjadi sumber, misalnya nih, ada gumpalan-gumpalan darah di jantung, itu bisa lepas menuju otak, jadi tersumbat. Bisa juga dia aliran darahnya kerendahan misalnya, atau terlalu sedikit, yang ke otak jadi kurang, bisa juga jadi seperti itu ya. Alkohol, nah, alkohol ini sering sudah kita temukan ya. Jadi mungkin dia, mungkin di usia mudanya sempat coba minum-minum, setelahnya tidak lagi, tapi jadinya bisa jadi stroke karena tadi dia sama merusak pembuluh darah ya, gitu. Jadi memang sebaiknya tidak sama sekali ya kalau bisa. Oke, nah yang dua yang di bawah ini ada memang struktur pembuluh darah otak yang abnormal. Nah, inilah yang sering sekali menyebabkan stroke di usia muda. Kesulitannya adalah ini seringkali tidak disadari, tidak ketahuan gitu ya. Ketahuannya pas sudah ruptur atau pecah gitu. Kemudian ada gangguan pembukuan darah. Ini ada penyakit-penyakit tertentu ya. Misalnya hemofili mungkin sering dengar ya, atau penyakit yang lain, sickle cell gitu. Yang pokoknya pembuluh darahnya atau fungsi pembukuannya memang terganggu, jadi mudah berdarah, intinya begitu. Sekarang gejalanya apa? Gejalanya apa? Yang paling sering adalah nyeri kepala mendadak yang hebat. Nah, kita mungkin sering nyeri kepala ya, sehari-harinya begitu maksud saya. Tapi nyeri kepala karena stroke ini hebat, sakit sekali biasanya ya. Tiba-tiba aja sakit kepala, sehebat begitu ya, padahal mungkin lagi aktivitas atau malah misalnya baru bangun tidur begitu ya. Kemudian diiringi oleh tidak lama itu muntah menyemprot. Muntahnya ini bukan didahului mual ya. Jadi langsung aja bur gitu nyembur. Itu biasanya karena tekanan di dalam kepala kita tuh meningkat, makanya terjadi seperti itu. Nah, ujung-ujungnya pasiennya jadi nggak sadar. Jadi biasanya cuma makan waktu beberapa jam ya untuk ketiga-tiganya terjadi. Sebagian pasien juga ada yang timbul kejang. Tidak semua tapi ya. Yang paling sering itu adalah nyeri kepala, muntah menyemprot, terus pasiennya nggak sadar. Nggak sadar di sini bukan nggak diem bergerak sama sekali ya. Bisa jadinya masih bisa mungkin ngomong gitu seperti itu tapi sudah menurun kesadarannya, sudah tidak sadar penuh. Nah, seperti itu ya. Komplikasinya apa sih? Makanya bisa jadi gawat gitu ya. Anda bayangkan tengkorak kita ini adalah satu ruang yang tertutup. Kalau anak-anak masih ada ubun-ubunnya yang terbuka, betul ya? Nah, ubun-ubunnya yang terbuka. Jadi kalau ada sesuatu di dalam yang baru,
tekanan meningkat, dia masih bisa melebar. Mungkin makanya Anda bisa lihat anak-anak yang hidrosefalus, yang kepalanya besar sekali itu, karena tulang-tulangnya masih belum menyatu. Dia masih bisa berkompensasi atau berupaya kalau ada sesuatu yang mendesak dari dalam. Sekarang otak kepala orang dewasa ini kayak ruangan ini. Kalau kita orangnya penuh, nah, apa yang terjadi? Kita terhimpit. Nah, di tengkorak kita ini satu-satunya jalan keluar adalah di bawah. Ada satu lubang namanya foramen magnum. Kalau ada darah, nah seperti ini contohnya, dia akan mendorong sel otak itu ke sebelah, nggak ada tempat ke sebelah, ke bawah yang ke lubang tadi. Sedangkan di bawah ini ada pusat-pusat kehidupan kita. Di sini. Ya, ada namanya pons. Pons itu disitulah pusat kesadaran kita, pusat pernapasan kita, pusat jantung kita. Ibaratnya CPU-nya tuh di sini. Nah, darahnya di sini sih, gitu ya. Nanti dia dorong terus sampai bawah. Ketekanlah sih pusat kehidupan tadi udah. Dan itu tidak lama seringkali ya, tidak lama untuk sampai itu ketekan. Apalagi kalau volume darahnya besar, banyak. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi ini kalau kita otopsi seperti ini bekas-bekas darahnya. Nah, ini Anda lihat ini garis tengahnya sudah terdorong ya, udah nggak lurus. Ini kan harusnya lurus kayak gini nih. Ini udah mengot dan dia udah turun ke bawah. Nah, itulah yang menyebabkan kematian. Makanya komplikasi akhirnya memang kalau pecah pembuluh darah ini seringkali berakhir dengan kematian. Jadi stroke yang pecah pembuluh darah dibandingkan stroke yang sumbatan biasanya memang lebih berat stroke yang pecah pembuluh darah. Kalaupun hidup seringkali gejala sisanya atau kecacatannya itu besar. Kadang-kadang pasiennya jadinya ya tidak bisa jalan, tidak bisa ngomong, hanya hidup saja. Seperti itu ya. Oke, mungkin nah sekarang pertanyaannya, saya udah nakut-nakutin, mencegahnya bagaimana dok? Begitu ya. Oke, saya tidak bermaksud menakut-nakuti ya. Jadi untuk yang karena trauma, tentu yang pertama adalah penggunaan proteksi. Anda boleh, kita sering menganggap remeh ya, cuman ke warung aja, nggak usah pakai helm lah, begitu kan? Nggak tahu padahal apa yang bisa terjadi di jalan ya. Penggunaan helm itu menurunkan risiko cedera kepala sekian persen ya, ini ada datanya, bisa sampai 80%. Tentunya helm yang berstandar ya, seperti itu. Jadi mungkin Anda anggap sepele ya, tapi itu penting sekali. Nah, helm ini juga pada saat kejadian olahraga juga gitu. Misalnya Anda goes, nah pakailah proteksi yang benar begitu ya, karena itu menghindarkan dari cedera kepala. Ya, saya tadi dengar waktu diajak ibu jalan-jalan ada parkiran motor di sini. Nah, banyak berarti karyawan yang menggunakan motor ya. Nah, mudah-mudahan semuanya menggunakan helm yang benar begitu ya. Jadi bisa menurunkan risiko cedera kepala sampai 80%. Untuk yang stroke kita lihat. Nah, ini sebetulnya sudah sering kali kita dengar ya. Tinggal melakukannya saja bagaimana ya, tadi sudah dibilang. Oke. Yang jelas begini. Kita alhamdulillah di sini ada klinik tadi ya. Kemudian juga bisa ada tadi program MCU dari RSMA yang jelas. Sebetulnya di atas usia 40 sudah mulai harus check up bulanan. Apa yang penting banget di check up? Setidak-tidaknya tekanan darah, gula darah, kolesterol. Sebulan sekali di atas 40. Kalau bisa, kalau ada rekam jantung lebih baik. Ya, kalau memang sudah kena nih, misalnya hipertensi, diabetes, ya berarti kan berobat, begitu ya. Dengan mengontrol tekanan, meskipun kita sudah kena hipertensi, kalau kita makan obat dan tekanan darahnya terkontrol, itu risiko kita kena stroke akan turun. Jadi ibaratnya gini, saya udah kena hipertensi, sudah pasti nantinya akan itu, jangan ya. Justru kalau kita tidak kontrol, dia gini nih, yang lebih bahaya itu adalah nanti tensi 160, nanti 120, nanti 180, nah gitu. Yang grafik seperti inilah yang merusak tekanan pembuluh darahnya. Jadi kalau kita bisa usahakan tekanan darah kita selalu stabil, gitu, terkontrol dengan obat, itu akan meminimalisir risiko stroke-nya. Ya, perubahan gaya hidup bila perlu dibantu dengan obat-obatan. Perubahan gaya hidup ya tadi ya, karena kita bekerja ya tidak mungkin tadi, apalagi kata ibunya kalau lagi ngaudit keluar 30 hari gitu, setidak-tidaknya jalan kaki. Mungkin ke lokasi yang mau diaudit jalan begitu ya. Pokoknya bagaimanalah supaya ada aktivitas fisik. Saya pikir juga kalau lagi ngaudit mungkin banyak begadangnya ya. Nah ya, stroke itu lebih sering terjadi pada dini hari ya, pukul 3 pagi sampai pukul 6 itu sering pasien tuh, atau bangun-bangunnya sudah nggak bisa bergerak.
Bisa seperti itu. Atau kita kok nggak bangun-bangun, dibangun-bangunin nggak bisa, ternyata stroke. Ya, jadi kurangi begadang ya. Kalau bisa di 30 harinya mungkin bisa diatur supaya laporannya selesai tapi nggak begadang, mungkin begitu ya. Oke. Langsung berkomentar ya. Oke, tadi juga saya dengar kalau ngaudit mungkin makan nasi padang melulu, gitu ya, mungkin bisa diusahakan makan yang lebih sehat, begitu ya. Ya, karena yang lain standar sebetulnya ya, kita sudah sering dengar olahraga, makan sehat, seperti jadi bagaimana sebetulnya di sehari-hari saja ya. Saya juga jujur saja sedang ada anak kecil sekarang tidak bisa olahraga rutin, setidak-tidaknya visit keliling pasien nggak naik lift. Seperti itu, tekadkan, saya kalau visit nggak boleh naik lift, saya naik tangga. Gitu aja Bu ya, minimal saya bergerak begitu ya, karena kalau tidak ya tidak olahraga begitu. Makan tadi, saya jangan makan nasi padang, saya pesen ke Gisela tuh, minimal saya siang makannya sehat, seperti itu ya. Kalau malam jajan-jajan dikit nggak apa-apa, tapi jangan tiga kali makan sehari junk food melulu, begitu ya. Pokoknya bagaimana kita sebetulnya meminimalisir yang tidak sehatnya, seperti itu. Kemudian kalau sudah terdiagnosis jangan lupa kontrol. Kan di sini sudah disediakan fasilitas kesehatan yang memadai sekali ya menurut saya. Anda bisa ambil obat, cek tensi rutin, ada rekam jantung juga saya lihat tadi ya, ada EKG ya, bisa periksa secara berkala begitu ya di fasilitasi kantor. Jadi itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Harapannya kita bisa deteksi dini faktor risiko yang kira-kira memungkinkan kita kena stroke. Kalau dengan mendeteksi itu kita obatin segera, mudah-mudahan jadinya nggak kena stroke. Oke. Saya rasa itu ya. Sekarang kalau tanda-tandanya yang lain bagaimana? Tadi saya bilang kalau pecah pembuluh darah biasanya yang awalnya tandanya adalah nyeri kepala, muntah, nyemprot ya. Sebetulnya ada juga tanda yang lain, dan itu kalau ditemui oleh bukan kita saja ya, tapi rekan kerja, keluarga, itu bisa. Ini ada slogannya nih, segera ke RS. Jadi kalau ada sebelah badan yang tidak bisa bergerak atau berat, ini bukan yang nggak bisa bergerak sama sekali ya, berat. Biasanya tangan kanan atau kaki kanan, tangan kiri atau ini, jadi sebelah. Diikuti dengan mulutnya mengot begitu ya. Kemudian mukanya ngomongnya jadi cadel. Jadi cadel padahal sebelumnya tidak cadel begitu ya. Kemudian kadang-kadang ada nyeri kepala dan lain-lain, penurunan pandangan, kabur sebelah tiba-tiba. Nah, itu segera ke rumah sakit. Jangan ditunda ya. Karena untuk stroke itu ada golden period kalau kami bilangnya ya. Ada periode emas tata laksananya. Semakin cepat diobati, kemungkinan perbaikan akan semakin besar. Untuk pecah pembuluh darah, seringkali pengobatannya harus berakhir dengan operasi. Jadi darahnya tadi dikeluarkan, begitu ya. Nah, itu juga ada. Kalau kurang dari 48 jam, biasanya kemungkinan pemulihannya masih lebih baik. Kalau terlambat, dia akan semakin jelek gitu. Jadi semakin banyak sel-sel otak yang sudah keburu rusak, seperti itu. Oke, saya rasa itu presentasi saya. Saya menunggu pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.